Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriko Rahman dari Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit 19A. Semoga rekan-rekan semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan kerangas. Kawasan area hutan adalah sebuah kawasan yang bisa dikatakan sangat penting bagi planet bumi. Kawasan hutan merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan relief permukaan bumi. Bahkan, keberadaan dari kawasan hutan sendiri memiliki simbiosis yang cukup erat kaitannya dengan dinamika perubahan atmosfer. Beberapa fungsi dan manfaat tersebut membuktikan bahwa keberadaan hutan adalah sebuah entitas yang tidak bisa digantikan. Hutan sendiri memiliki berbagai macam jenis dengan berbagai macam karakteristik. Ada banyak sekali jenis hutan di dunia yang bisa kita sebutkan satu persatu. Setiap hutan tersebut memiliki ciri yang bisa dikatakan akan berbeda satu sama lain. Meskipun kadang kita menemukan hutan yang sama di daerah lain, namun akan tetap memiliki perbedaan antara keduanya. Bahkan tidak jarang kadang persamaan yang akan muncul hanyalah persamaan ketika digunakan untuk menyebut nama hutan tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis hutan yang bisa kita temukan di berbagai wilayah. Kali ini kita akan membahas mengenai hutan kerangas. Hutan kerangas adalah hutan yang memiliki lahan ekstrim dan rawan atau sangat peka terhadap gangguan, misalnya kebakaran. Kata kerangas berasal dari bahasa Dayak Iban yang memiliki arti tanah yang tidak bisa ditanami padi. Sebutan tersebut diberikan karena kandungan tanah yang membentuk hutan kerangas sangat miskin unsur hara. Sebuah hutan yang tentu saja memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai hutan kerangas ini. Yang pertama, karakteristik. Yang kedua, vegetasi. Dan yang ketiga, persebaran. Kita akan membahas karakteristik hutan kerangas terlebih dahulu. Hutan kerangas bisa dikatakan merupakan salah satu jenis hutan yang cukup rentan terhadap gangguan. Hal tersebut dikarenakan kondisi dari hutan tersebut tidak cukup stabil. Hutan kerangas biasanya hanya menumbuhi lapisan tanah bagian pedosol saja. Lapisan tanah yang satu ini merupakan lapisan tanah yang bisa dikatakan miskin. Lapisan tanah ini sangat miskin hara. Selain itu, tekstur dari tanah ini sendiri berpasir dan tidak bisa terpisah. Sehingga dengan kondisi tersebut seakan terlihat bahwa kawasan hutan ini cukup gersang dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dikarenakan kondisi dengan demikian, maka kegiatan pemanfaat dari hutan kerangas sangatlah minim, bahkan hampir tidak ada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali potensi sumber daya hutan yang biasa dimanfaatkan, namun berbeda pada hutan kerangas. Hal tersebut sangat minim ditemukan. Pada beberapa hutan kerangas, kadang terdiri atau terletak di lapisan tanah yang tersusun dari pasir silika. Jenis tanah yang satu ini memiliki tingkat porositas yang cukup tinggi, maka tak mengherankan jika suasana gersang dan minimnya hara sangat melekat pada jenis tanah tersebut. Namun, ada juga hutan kerangas yang tumbuh dan berkembang di atas kawasan gambut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanah gambut merupakan salah satu jenis tanah yang sangat miskin dengan hara. Selain itu, tanah yang satu ini memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Konsekuensi dengan berdiri dan hidup di atas tanah tersebut, maka vegetasi yang ada di dalam hutan kerangas memiliki tingkat adaptasi yang cukup tinggi pula. Yang kedua, vegetasi. Jika kita berbicara mengenai hutan, maka kita akan bisa terlepas dari yang namanya vegetasi. Kita pasti akan membicarakan mengenai jenis vegetasi yang hidup dan berkembang di dalam kawasan tersebut. Setiap hutan memiliki ciri vegetasi khusus yang dapat menyesuaikan diri dalam kondisi lingkungan tersebut. Begitu juga dengan hutan kerangas yang memiliki vegetasi yang cukup khusus. Vegetasi pada kawasan hutan kerangas memiliki kemampuan adaptasi yang cukup kuat. Jika kita melihat berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalamnya, maka kita dapat menentukan betapa kuatnya mereka untuk mencoba bertahan hidup. Kemampuan vegetasi-vegetasi tersebut untuk beradaptasi sangat berhubung erat dengan kondisi dari tanah hutan kerangas itu sendiri. Salah satu ciri atau salah satu sisi yang menjadi fokus adaptasi dari vegetasi dari hutan kerangas adalah kemampuan untuk mendapatkan unsur hara. Beberapa tumbuhan mampu bertahan dengan jumlah unsur hara yang minim dan sangat berpengaruh pada karakteristik dari tumbuhan tersebut.
Namun, beberapa jenis tumbuhan mampu mempengaruhi kekurangan unsur hara dari lingkungan sekitar di mana ia tumbuh. Vegetasi yang ada di dalam hutan kerangas memiliki tingkat keberagaman yang sangat minim. Hal ini dikarenakan tidak semua jenis tumbuhan dapat bertahan hidup di atas tanah yang bisa dikatakan cukup berat. Namun, meskipun begitu, ada juga beberapa jenis tanaman yang berupa pepohonan maupun jenis semak yang masih bisa mendiami jenis tanah ini. Ada beberapa jenis tanaman yang mendiami kawasan hutan kerangas seperti Dacrydium elatum, Aganthis bornensis, Tristania sumatrana, Casuarina sumatrana, Rhodomania cinera, Rhodomytus tomentosa, Malestoma polyntrum, Dilenia suffricosa, Vaccinium bancanum, Vaccinium bracteatum, Garcinia bencana, Psychotria viridiflora. Tumbuhan di atas merupakan beberapa jenis tumbuhan yang sering ditemukan di kawasan di area hutan kerangas. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan di atas memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan toleran terhadap kondisi tanah yang sangat minim hara. Kebanyakan dari tumbuhan yang ada di dalam kawasan hutan kerangas tidak dapat tumbuh dengan besar dan tinggi. Vegetasi pada hutan kerangas akan terlihat pendek jika dibandingkan dengan berbagai vegetasi yang ada di kawasan hutan lain. Selain itu, bentukan dari pepohonan yang akan bisa dikatakan cukup kurus. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh hutan kerangas akibat dari kurangnya kandungan hara di dalamnya. Pada lapisan tanah bagian atas, hutan kerangas sendiri juga memiliki kondisi yang cukup khusus. Sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa kebanyakan lapisan tanah hutan kerangas tersusun dari jenis pasir silika, atau beberapa jenis bahan yang memiliki tingkat porositas tinggi. Ketika tanah bagian atas memiliki tingkat porositas yang cukup tinggi, maka kita dapat langsung tertera adalah minimnya kemampuan tumbuh untuk mengikat air. Namun, vegetasi pada hutan kerangas mengatasi hal tersebut dengan memperkecil ukuran mereka sendiri. Hal itu, beberapa jenis tumbuhan juga melapisi bagian daunnya dengan lapisan lilin. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi terjadinya penguapan secara berlebihan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi kerusakan pada hutan kerangas, maka proses regenerasinya akan cukup sulit. Hal ini dikarenakan tumbuh dan pohon tersebut akan kembali diharuskan untuk beradaptasi dari awal. Sedangkan bagaimana yang kita ketahui, dengan tanah minim unsur hara, maka probabilitas tumbuhan dapat bertahan dari awal sangatlah minim. Karena itu banyak sekali usaha untuk mempertahankan dan menjaga kondisi vegetasi yang ada di dalam kawasan hutan kerangas. Yang ketiga, kita akan membahas persebaran. Hutan kerangas memang merupakan salah satu hutan yang bisa dikatakan memiliki unsur hara yang sangat minim. Namun, bukan berarti persebaran hutan ini sangat kecil. Justru persebaran dari hutan yang satu ini bisa dikatakan cukup luas dan banyak sekali. Kawasan hutan kerangas ini memiliki tidak hanya tersebar di Indonesia saja, namun ada juga hutan jenis ini yang berketemukan berada di luar kawasan Indonesia. Beberapa daerah persebaran dari hutan kerangas ini sendiri adalah: yang pertama Kalimantan, kedua Sumatera, yang ketiga Singkep, yang keempat Bangka Belitung, yang kelima Sarawak, yang keenam Sabah, yang ketujuh Brunei. Dari beberapa kawasan persebaran hutan kerangas yang ada di atas, Kalimantan merupakan kawasan yang paling persebaran hutan kerangas paling besar. Maksud saya adalah Kalimantan memiliki persebaran hutan kerangas yang paling besar. Hal ini tentunya sangat kita maklumi karena Kalimantan merupakan salah satu kawasan memiliki hutan terluas di dunia. Persebaran hutan kerangas di Kalimantan sendiri bisa ditemukan hampir pada setiap wilayah pulau ini. Salah satunya kita bisa menemukan hutan kerangas di area Taman Nasional Danau Sentarum. Itulah tadi beberapa informasi yang berhubungan dengan hutan kerangas. Meskipun kawasan hutan tersebut bisa dikatakan cukup gersang dan minim pemanfaatan, namun hutan tersebut tetap memiliki fungsi tersendiri. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang hutan kerangas.
Yang dapat disimpulkan dari ini adalah bahwasanya hutan kerangas ini sangat minim akan unsur hara. Jadi tumbuhan tersebut juga memiliki karakteristik yang bisa tumbuh di daerah ekstrim. Jadi bagaimana pendapat tentang kalian semua tentang ekosistem hutan kerangas ini? Apakah hutan kerangas ini dapat kita jadikan sebagai areal perkebunan? Menurut saya itu sangat sulit ya kan? Karena unsur hara di sini minim dan juga pH-nya juga cukup tinggi. Kalaupun bisa, kita akan mengkaji ulang lagi bagaimana cara agar pH tersebut turun dan juga tanah pada ekosistem hutan kerangas ini bisa tertutupi dengan tanah yang bagus. Karena yang saya ketahui silika ini sangat berbeda dengan tanah yang lain. Jadi kalau menurut saya, dalam membuat ekosistem di hutan kerangas ini menjadi sebuah perkebunan, itu sangat sulit dan juga harus memiliki beberapa teori-teori lain agar dapat tanah tersebut menjadi sangat banyak memiliki unsur hara lainnya, dan juga tanah tadi bisa diganti atau bisa diadaptasi atau bisa dicampurkan dengan tanah lainnya. Seperti yang kita ketahui, kita bisa meningkatkan pH dengan dolomit. Akan tetapi pH pada tanah yang terjadi di ekosistem hutan kerangas ini sudah cukup tinggi. Jadi bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Apakah hutan kerangas ini cocok dijadikan sebagai areal perkebunan atau bahkan tidak bisa dijadikan perkebunan sama sekali? Sekian dari saya, Febrikur Rahmat, pamit undur diri.